Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan kembali bahasan kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyah. Kali ini kita akan membahas bab yang ketiga dari kitab ini, yaitu tentang jamid dan mutasarrif ya. Al-babus tsalitsu, bab yang ketiga, fil jamidi wal mutasarrifi, akan membahas tentang fiil jamid dan fiil mutasarrif. Yanqasimul fi'lu ila jamidin wa mutasarrifin. Fi'il itu terbagi menjadi dua. Ada namanya fi'il jamid, ada namanya fi'il mutasarrif. Jamid ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita artikan itu statis lah ya. Statis apa stagnan, yang tetap dalam kondisi seperti itu gitu, tidak berubah. Nah, sedangkan mutasarrif ini adalah fiil yang elastis, artinya bisa berubah-ubah ya. Kalau jamid tidak bisa berubah, menetapi satu kondisi. Kalau fiil mutasarrif itu adalah fiil yang bisa ditasarrufkan atau ditasrif, yaitu dirubah ya, dari fiil madi ke fiil mudhari ke fiil amr gitu. Nah, kalau jamid ini tidak bisa ditasrif ya, tidak ada tasrifannya. Misalnya kalau dia sudah fi'il madi terus bentuknya, tidak ada mudhari atau amarnya. Kalau dia sudah dalam bentuk amar, maka bentuknya dalam fi'il amar terus, tidak ada madi atau mudhari'nya. Begitu seterusnya. Nah, definisinya di sini, fal jamidu ma yulazimu suratan wahidatan. Jamid atau fi'il jamid itu adalah yang mengharuskan menetapi satu bentuk saja. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, fiil yang statis ya. Wal mutasarrifu, sedangkan fiil yang mutasarrif, ma laisa kazalik, yang tidak jamid, gitu aja ya. Jadi fiil mutasarrif itu yang tidak jamid, artinya tidak menetapi satu kondisi, berarti bisa berubah-ubah. Oke. Wal awwalu, maka yang pertama itu maksudnya ya fi'il jamid tadi ya. Imma ayyakuna mulaziman lil mudhi ka asa wa laisa, atau lil madhi ya. Kadang-kadang melazimkan bentuk lampau atau bentuk madi seperti asa. Nah, ini kan asa ini dalam bentuk fi'il madi saja, dia tidak ada mudhari'nya, misalnya menjadi ya'si atau tidak ada amarnya ya, bentuknya selalu seperti ini ya, ala bina'in wahidin, dalam bentuk satu ini saja, atau ala suratin wahidatin ya, dalam satu bentuk ini saja. Begitu juga laisa. Nah, laisa ini disebut sebagai fi'il madi yang artinya bukanlah. Kalau asa ini artinya mudah-mudahan ya, semoga. Nah, ini adalah fi'il jamid yang tetap bentuknya seperti ini, tidak ada fi'il mudhari'nya atau tidak ditasrif ke fi'il mudhari' atau ke fi'il amr. Jadi selalu dalam bentuk madi. Aulil amriyah, atau ada juga yang selalu dalam bentuk perintah gitu, fi'il dalam bentuk perintah atau amr ya. Kahab, seperti contohnya hab, ini artinya anggaplah, anggap saja gitu. Wa ta'allam, dan percayalah gitu. Nah, ini dua fi'il ini selalu dalam bentuk amr, tidak ada madhinya, tidak ada mudhari'nya. Nah, ini adalah contoh dari fi'il jamid. Nah, wathani, adapun yang kedua yaitu fi'il mutasarrif, imma ayyakuna tamat tasarrufi wa huwa ma ta'ti minhul af'alus salasah kanasara wa dahraja.
Nah, kalau fi'il mutasarrif itu kadang-kadang tasrifannya itu sempurna. Maksudnya sempurna di sini adalah dia ada fi'il madinya, ada mudhari'nya dan ada amarnya, gitu ya. Seperti contoh di sini nasoro. Nah, nasoro ini kan fi'il madi ya. Bisa kita rubah menjadi fi'il mudhari yaitu yansuru. Bisa juga kita rubah menjadi fi'il amr, unsur. Nah, begitu juga dengan kata dahroja. Ini ya fi'il madi dengan 4 huruf ya, atau disebut rubai. Nah, ini juga ada fi'il madinya, fi'il mudhari'nya dan fi'il amarnya, gitu ya. Au naqisahu, atau yang naqis. Wa huwa ma lam ta'ti minhul af'al as-salasah. Yang kedua, yang berikutnya au naqisahu, atau yang naqisnya. Ya, seperti malam ta'ti minhu al-af'al as-salasah, yang tidak bisa mendatangkan tasarrufnya dengan 3 fi'il, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr gitu. Kadang-kadang tasarrufnya ya hanya 2. Contohnya di sini adalah zala. Nah, zala senantiasa. Zala ini kan ada mudhari'nya ya, yazalu, tetapi amarnya tidak ada gitu. Begitu juga dengan bariha, ya, wa ma bariha, amarnya tidak ada. Ya. Selanjutnya, wa kaifiyatu tasarrufil mudhari'i minal madhi. Cara mentasrif atau merubah ya fi'il mudhari dari fi'il madinya. Maksudnya dari fi'il madi ke mudhari gitu. An yuzada fi awalihi ahadu ahrufil mudhara'ati madmuman fir rubai, yaitu dengan menambahkan di awalnya salah satu dari huruf mudhara'ah yang 4, yaitu alif, ya, nun dan ta ya. Madmuman dalam bentuk dhammah fir rubai, kalau fiilnya itu adalah fiil rubai atau fiil yang 4 huruf. Ka yudahriju, seperti yudahriju. Ini kan fiil madinya adalah dahroja. Nah, kalau kita mau rubah jadi fi'il mudhari, tambahkan huruf mudhara'ah, yang mana huruf mudhara'nya itu adalah dalam posisi dhammah. Maftuhan fi ghairihi, dan fi'il huruf mudhara'ahnya itu dalam keadaan fathah pada selain rubai ini. Seperti yaktubu. Nah, ini ya-nya ini huruf mudhara'ah dan dia harokatnya adalah fathah. Jadi selain fi'il rubai difathahkan ya. Seperti yaktubu, wa yantaliku, wa yastaghfiru. Nah, ini huruf mudhara'ahnya semuanya dalam bentuk harokatnya itu fathah ya. Tsumma in kana al-madhiyu thulathiyan. Lalu jika madinya itu adalah fi'il sulasi ya. Sukinat fa'uhu, maka huruf fa-nya itu disukunkan. Wa hurrikat ainuhu bidhammatin au fathatin au kasrotin, dan dikasih harokat ain fiilnya itu bisa dengan harokat dhammah, fathah atau kasroh. Hasba ma yaqtadihi nasul lughah, sesuai dengan teks bahasanya ya, seperti yansuru untuk nasoro, yansuru unsur kalau amarnya ya. Yaftahu untuk fathah, yaftahu iftah, atau yadribu untuk dorobah, yadribu idrib ya. Wa in kana ghaira sulasiyin, jika selain sulasi, baqiya ala halihi, maka dia tetap atas kondisinya. In kana mabdu'an bita'in zaidah, jika fiil itu ada tambahan huruf ta ya, ada ta zaidahnya. Seperti yatasyaraku, ini kan fiil madinya tasyaraka. Nah, tinggal tambahkan huruf mudhara'ah yatasyaraku, wa yata'allamu, wa yatadahraju ya. Wa illa, jika tidak, kusira ma qabla akhirih, maka dikasrohkan sebelum akhirnya. Maksudnya ini jika fiil selain sulasi itu tidak mendapatkan tambahan ta ya, atau ta zaidah ya, maka cara membuatnya menjadi fiil mudhari itu adalah dengan dikasrohkan sebelum akhirnya. Seperti kata yu'azzimu, ini kan fiil madinya azamah.
menjadi yu'azzimu, atau qatala menjadi yuqatilu. Ya, wa huzifatil hamzah az-zaidah fi awwalihi, dan dihapus hamzah zaidahnya di awalnya itu, ingkanat jika ka yukrimu, jika contohnya seperti yukrimu, maka hamzah zaidahnya dihapus ya. Kan ini asalnya itu akroma, ada hamzah zaidahnya ya di awal, akroma. Nah, kalau dirubah jadi fi'il mudhari, maka hamzahnya ini ya dihapus saja gitu, menjadi yukrimu. Jadi kita tidak bilang yuk karimu atau ya karimu, tidak, tetapi hamzahnya dibuang dulu baru kita bilang yukrimu. Nah, sama dengan istakhroja. Di sini kan ada hamzah kalau dia madi ya, istakhroja. Nah, kalau kita rubah jadi fi'il mudhari, maka ini dibuang hamzahnya, ini menjadi yastakhriju. Istakhraja yastakhriju, akramah yukrimu. Nah, selanjutnya wa kaifiyatu tasarrufil amri minal mudhari. Nah, cara merubah fi'il amr ya dari mudhari'nya. Nah, sekarang kan nih dia sudah mudhari nih. Nah, dari mudhari ke amr itu bagaimana cara mentasrifnya atau merubahnya? Gitu ya. An yuhzafa harful mudharaati. Nah, yang pertama adalah dengan dibuang huruf mudharaahnya. Seperti pada kata azim, ini kan asalnya yu'azzimu. Nah, ada huruf ya di awalnya. Nah, untuk merubahnya menjadi fi'il amr, buang aja huruf ya-nya ini menjadi azim. Jadi dari yu'azzimu menjadi azim. Yu'azzim ya. Dari kata yatasyaraku menjadi dibuang di sini ya-nya menjadi tasyarak. Nah, dari yata'allamu menjadi ta'allam gitu. Fa in kana awwalul baqi sakinan zida fi awwalihi hamzatun. Nah, jika di awalnya itu adalah sukun, maka ditambah di awalnya itu dengan hamzah ya. Misalnya nih, unsur. Ini kan unsur ini kalau kita lihat dari mudhari'nya itu adalah yansuru. Nah, yansuru. Di sini nunnya sukun ya. Kita buang huruf ya-nya, maka menjadi ansur. Nah, ini kan ansur, tidak mungkin kita mengawali kata dengan bentuk sukunnya. Maka untuk supaya tidak diawali dari sukun, maka ditambahkan alif zaidah menjadi unsur, disesuaikan dengan apa ini? Ain fiilnya ya. Kalau dia dhammah maka biasanya didhammahkan seperti yansuru menjadi unsur. Seperti contoh yang ini. Kemudian iftah. Nah, iftah ini kan asalnya yaftahu. Fiil mudhari'nya kan yaftahu ya. Yaftahu. Sekarang kita mau rubah dia menjadi fiil amr. Kita buang dulu huruf mudhari'ahnya. Kan ini menjadi petah. Nah, petah karena huruf fa-nya di sini sukun. Nah, supaya tidak diawali oleh sukun, tambahkan alif zaidah menjadi iftah ya. Iftah wa idrib. Nah, samalah ya. Dari yadribu menjadi idrib dengan ditambahkan alif zaidah di awalnya. Wa in kana mahzufan minhul hamzah ruddat. Nah, apabila terhapus darinya hamzah maka dikembalikan itu ya. Seperti akrim. Ini kan akrim asalnya adalah akroma. Ya, memang awalnya itu sudah ada hamzahnya di sini ketika madiyah akroma. Nah, pas kita rubah jadi fi'il mudhari kan dibuang dulu hamzahnya ini menjadi yukrimu. Nah, dibuang alifnya menjadi yukrimu, diganti dengan ya mudharaah. Nah, sekarang kita mau rubah dia menjadi fi'il amr, otomatis ya-nya ini kan dibuang. Nah, menjadi krim jadinya ya, krim karena ini dia sukun, maka dikembalikanlah hamzahnya itu ya. Nah, itu maksudnya ruddat minhul hamzah, dikembalikan hamzahnya sehingga dia menjadi akrim. Nah, jadi akrama yukrimu, akrim fi'il amrnya. Sama dengan intaliq dan istakhrij. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya fi'il jamid itu adalah fi'il yang statis atau bentuknya itu tetap seperti itu ya, seperti asa, laisa itu tidak bisa ditasrif ke fi'il madi atau mudhari. Nah, sedangkan fi'il mutasarrif itu adalah fi'il yang
bisa ditasrif dari madhi, mudhari, dan amr. Nah, fi'il mutasarrif ini pun ada dua. Ada yang bisa ditasrif secara sempurna, ada yang tidak bisa ditasrif secara sempurna. Kadang-kadang ada fi'il madinya, mudhari'nya, dan amrnya. Ada juga fi'il yang kadang-kadang hanya tasrifannya itu madi dan mudhari saja, seperti zala dan bariha ini. Kalau fi'il amrnya tidak ada. Nah, ini disebut dengan naqisut tasarruf ya. Fi'il yang naqisut tasarruf. Nah, jadi ada dua ya mutasarrif itu, ada yang tamut tasarruf, ada yang naqisut tasarruf. Nah, demikian pembahasan kali ini, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.